Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugraha Rizal Fauzi dari TBI 3E. Selamat datang di video ini. Untuk di video kali ini, kita akan membahas tentang konsep pendidikan formal, informal, dan non-formal. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu ada pengertian. Pengertian dari pendidikan formal, informal, dan non-formal. Yang pertama, apa sih pengertian dari pendidikan formal? Jadi, pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, bertingkat, atau berjenjang yang dimulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Nah, itu pengertian singkat dari pendidikan formal. Ternyata, pendidikan formal itu memiliki kelebihan dan kekurangan loh. Apa sih kelebihannya? Kelebihan dari pendidikan formal. Yang pertama, melatih kemampuan akademis dengan melatih serta mengasah kemampuan menghafal, menganalisa, memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Kelebihan yang kedua, sarana pengembangan diri dan berkarakter. Semakin banyak orang memiliki keahlian dan daya kreativitas, maka semakin baik pula kualitas seseorang tersebut. Kemudian ada kekurangan kekurangan pendidikan formal. Yang pertama yaitu kekurangan pendidikan formal bersifat kaku dan tidak fleksibel terhadap karakter pembelajaran. Ya, seperti contoh peran guru yang terkadang sulit membaur dengan sikap murid yang terkadang dibutuhkan pendekatan persuasif dan komunikasi. Kekurangan yang selanjutnya yaitu formalitas. Nah, untuk kekurangan formalitas ini bisa disebut sebagai anggapan masyarakat umum. Nah, mereka beranggapan bahwa pendidikan formal ini masih sekedar formalitas saja dan tidak berfokus kepada sisi kualitas pembelajaran. Nah, itu adalah pengertian, kelebihan, serta kekurangan dari pendidikan formal. Yang selanjutnya, pengertian dari pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah setiap kegiatan terorganisasi sistematis di luar sistem persekolahan. Nah, contohnya seperti lembaga kursus, TPQ, dan lain sebagainya. Sarana pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Nah, itu pengertian pendidikan nonformal dan contoh pendidikan nonformal. Yang selanjutnya, pengertian dari pendidikan informal. Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari. Jadi untuk pendidikan informal ini lebih ke arah lingkungan sehari-hari. Contoh dari pendidikan informal itu pendidikan moral, pendidikan akhlak, pendidikan etika, dan yang lain sebagainya. Jadi yang kita bahas tadi adalah pengertian singkat dari pendidikan formal, informal, dan non-formal. Yang selanjutnya yaitu ada persamaan pendidikan formal, informal, dan non-formal. Apa aja sih persamaannya? Persamaan yang pertama, sama-sama menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi. Nah, persamaan yang kedua, setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan yang lain yang setara. Nah, kemudian setiap satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Nah, itu beberapa persamaan dari pendidikan formal, informal, dan non-formal. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan pendidikan formal, non-formal, dan informal. Kita bisa lihat di tabel ini. Untuk pendidikan formal, tempat belajarnya di gedung sekolah. Pendidikan non-formal, tempat pembelajarannya bisa di luar gedung. Sedangkan pendidikan informal, tempat pembelajarannya bisa di mana saja. Nah, untuk pendidikan formal, ada persyaratan khusus untuk menjadi peserta didik. Sedangkan pendidikan non-formal, terkadang tidak ada persyaratan khusus. Pendidikan informal, tidak ada persyaratan apapun ketika kita akan menjadi peserta didik. Dan selanjutnya yaitu untuk pendidikan formal, adanya ujian formal, ya seperti UTS, UAS, UN, dan yang lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk pendidikan non-formal, terkadang ada ujian.
Pendidikan informal tidak ada ujian sama sekali. Berdasarkan apa yang kita bahas tadi, bisa disimpulkan bahwa pendidikan formal, informal, dan non formal memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi. Perbedaannya yaitu dari segi kurikulum, sarana prasarana, jenjang waktu, dan sebagainya. Nah, itulah pembahasan tentang konsep pendidikan formal, informal, dan non formal. Terima kasih, saya Nugraha Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.